Warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar memahami keliling dan luas segi empat pada jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang yang merupakan bagian dari pembelajaran segi empat dan segitiga mata pelajaran matematika kelas 7. Pada jajar genjang, seperti tampak pada gambar, kita bisa menghitung luasnya dengan rumus luas sama dengan alas kali tinggi. Sedangkan keliling dapat kita hitung dengan menjumlahkan keempat sisinya. Pada gambar, keliling dapat kita hitung dengan menjumlahkan sisi AB plus BC plus CD dan plus DA. Lalu pada trapesium. Pada trapesium, kita dapat menghitung luasnya dengan cara menggunakan rumus luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi-sisi sejajar kali tinggi. Jika pada gambar, kita dapat menghitung luasnya dengan rumus L sama dengan setengah kali AB plus CD kali T. Sedangkan kelilingnya dapat kita hitung dengan rumus keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Selanjutnya pada belah ketupat, kita juga dapat menghitung luasnya dengan rumus luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Pada gambar kita dapat menghitung rumusnya. Luasnya sama dengan setengah kali AC kali BD. Sedangkan kelilingnya kita dapat menghitung dengan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Selanjutnya pada layang-layang, kita juga dapat menghitung luasnya dengan rumus luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Pada gambar kita dapat menghitung luas layang-layang dengan rumus luas sama dengan setengah kali BD kali AC. Sedangkan keliling layang-layang kita dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan sisi-sisinya. Pada gambar, keliling dapat kita hitung dengan cara keliling sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan ukuran diagonal-diagonal suatu belah ketupat yang memiliki luas 48 cm persegi. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Luas belah ketupat dapat dihitung dengan rumus luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Lalu angka-angka kita masukkan sehingga karena di sini diagonal belah ketupat diagonal 1 dan diagonal 2 sama, maka data kita masukkan menjadi
48 sama dengan setengah kali D kuadrat. Lalu D kuadrat sama dengan 48 kali 2. D kuadrat sama dengan 96. Lalu D dapat kita ketahui yaitu akar dari 96, yaitu 4 akar 6 cm, teman-teman. Contoh soal 2. Diketahui layang-layang ABCD mempunyai luas 1200 cm persegi. Selain itu, ada layang-layang PQRS yang masing-masing panjang diagonalnya 2 kali panjang diagonal layang-layang ABCD. Tentukan luas layang-layang PQRS. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Langkah pertama, kita fokus pada layang-layang ABCD. Layang-layang ABCD dapat kita tentukan luasnya dengan rumus setengah kali D1 kali D2. Data kita masukkan, sehingga 1200 sama dengan setengah kali D1 kali D2. Sehingga D1 kali D2 sama dengan 2400 cm, teman-teman. Ya, ini data nanti akan kita lanjutkan pada penyelesaian berikutnya, yaitu pada layang-layang PQRS, teman-teman. Pada layang-layang PQRS, kita dapat menentukan luasnya dengan rumus setengah kali D1 kali D2. Lalu, data kita masukkan, teman-teman. Sehingga, luas layang-layang PQRS sama dengan setengah kali 2D1 kali 2D2. Luas PQRS sama dengan 2D1 D2. Selanjutnya, data pada layang-layang ABCD kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga layang-layang PQRS sama dengan 2 kali 2400. 2400 itu merupakan nilai dari D1, D2 dari hasil perhitungan pada layang-layang ABCD, teman-teman. Sehingga di sini kita dapat mengetahui luas layang-layang PQRS adalah 4800 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 3. Diketahui panjang diagonal layang-layang HIJK adalah 8 cm dan 12 cm. Tanpa menggunakan penggaris, buatlah gambar layang-layang HIJK tersebut. Bandingkan hasilnya dengan layang-layang HIJK yang dibuat dengan penggaris. Baiklah, teman-teman, marilah kita selesaikan contoh soal 3 ini. Ya, kita sudah membuatnya ya sesuai dengan perintah soal. Kita dengan jelas pastilah dapat membedakan mana layang-layang yang digambar dengan menggunakan penggaris dan mana yang tidak menggunakan penggaris. Ya. Yang menggunakan penggaris pastilah lebih rapi, lebih lurus, ukurannya lebih tepat ya daripada yang tidak menggunakan penggaris. Teman-teman mungkin juga bisa menemukan perbedaan yang lain ya. Silahkan bisa kalian teman-teman itu tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Contoh soal 4. 3 persegi masing-masing panjang sisinya 6 cm,
10 cm dan 8 cm ditempatkan seperti pada gambar ini. Tentukan luas daerah yang diarsir. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, untuk menyelesaikan soal ini, ya, alangkah lebih baiknya kita gambar, ya, kemudian kita tambah garis bantu, teman-teman. Ya, jadi pada kotak di situ kita tambah, ya, ada persegi panjang BCGF, ya. Nah, itu nanti digunakan agar kita lebih mudah dalam menghitungnya, teman-teman. Ukurannya juga kita tulis, ya, 6, 10, 8 cm itu sisinya. Lalu kotak-kotaknya juga kita beri nama, ya. Ada A, E, D, C, B, F, ya, teman-teman. Jadi kita dengan seperti ini kita nanti akan lebih mudah untuk menghitungnya. Marilah kita hitung bersama-sama, ya, teman-teman. Ya, pertama kita fokus pada luas trapesium ABCD, teman-teman. Luas trapesium ABCD dapat kita hitung dengan rumus setengah kali AD plus BC dikalikan AB. Data kita masukkan sehingga menjadi setengah kali 24 ditambah 6 kali 10 sama dengan 150 cm persegi, teman-teman. Lalu kita lanjut pada luas segitiga EAF. Luas segitiga EAF dapat kita tentukan, ya, dengan rumus setengah kali AE kali AF. Data kita masukkan sehingga luas sama dengan setengah kali 16 kali 6 sama dengan 48 cm persegi. Selanjutnya kita fokus pada luas persegi panjang FGCB. Luas persegi panjang FGCB dapat kita hitung dengan rumus FG kali CG. Data kita masukkan, jadinya 6 kali 4 sama dengan 24 cm persegi, teman-teman. Selanjutnya, hasil dari perhitungan tadi maka dapat digunakan untuk menghitung luas daerah yang diarsir, teman-teman. Dengan rumus, luas daerah yang diarsir sama dengan luas ABCD dikurangi luas EAF dikurangi luas FGCB yang tadi sudah kita hitung, teman-teman. Luas sama dengan 150 dikurangi 48 dikurangi 24 sama dengan 78 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir tersebut adalah 78 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 5. Perhatikan gambar trapesium. A. Tentukan nilai X. B. Tentukan nilai Y. C. Tentukan luas trapesium di atas. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, pertama kita menyelesaikan perintah soal A untuk menentukan nilai X. Nilai X-nya itu adalah sama dengan 70, ya, teman-teman. Itu nilainya sama dengan sudut KLM, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan nilai Y pada soal poin B. Tetapi sebelum kita lanjut untuk menentukan nilai Y, kita perlu membuat titik, ya, antara KL itu, ya. Kita beri titik O, ya, lalu kita hubungkan ke titik M, ya, sehingga kita beri garis seperti itu, ya.
Baiklah teman-teman, kita mulai menghitung nilai Y. Sudut OML sama dengan 180 derajat dikurangi sudut LOY dikurangi sudut OLM. Data kita masukkan, sudut OML sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 20 derajat. Dimana ya, kita lanjutkan, sudut Y sama dengan sudut NMO plus sudut OML. Sudut Y sama dengan 90 derajat ditambah 20 derajat sama dengan 110 derajat, teman-teman. Ya. Lalu kita lanjutkan untuk menghitung luas trapesium, teman-teman, sesuai dengan perintah soal C. Luas trapesium dapat kita hitung dengan rumus luas sama dengan setengah dikalikan KL plus NM kali OM. Data kita masukkan sehingga menjadi setengah kali 23 plus 17 kali 14 sama dengan setengah kali 40 kali 14 sama dengan 280 cm persegi. Jadi luas trapesium tersebut adalah 280 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 6. Perhatikan gambar. PQRS adalah jajar genjang dengan panjang PR 22 cm, PQ 7 cm, dan QR 25 cm. Panjang PT adalah titik-titik-titik. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Langkah pertama, kita menghitung sudut TS ya. Di mana sudut TS ini dapat kita hitung dengan rumus TS sama dengan PR dikurangi SR. Di mana SR ini sama dengan PQ, sehingga TS juga sama dengan PR dikurangi PQ. Data kita masukkan, TS sama dengan 22 dikurangi 7 sama dengan 15 cm. Ya, kita tulis pada gambar ya, teman-teman, untuk memudahkan perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, kita perlu juga menentukan PS, di mana panjang PS itu adalah sama dengan panjang QR, teman-teman, yaitu panjangnya adalah 25 cm. Ya, kita tulis juga pada gambar. Baru kita akan menghitung panjang PT, teman-teman. Dengan rumus Pythagoras, kita dapat menentukannya PT kuadrat sama dengan PS kuadrat dikurangi TS kuadrat. Data kita masukkan sehingga PT kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. PT kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225. PT kuadrat sama dengan 400. PT sama dengan akar dari 400, sehingga PT adalah 20 cm, teman-teman. Ya, kita tulis juga ya pada gambar ya, untuk lebih mudah kita pahami, teman-teman. Contoh soal 7. Perhatikan gambar. Diketahui belah ketupat ABCD dan BFDE dengan BD sama dengan 50 cm dan AE 24 cm dan EF sama dengan 2 kali AE. Luas daerah yang diarsir adalah, marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, ada beberapa langkah ya, teman-teman.
di mana AC sama dengan AE plus EF plus FC. Lalu data kita masukkan di mana EF itu sama dengan 2AE ya teman-teman. Sehingga rumus menjadi AC sama dengan AE plus 2AE plus AE. Angka kita masukkan menjadi 24, ditambahkan 2 kali 24 ditambah 24. Sama dengan 24 ditambah 48 ditambah 24 sama dengan 96 cm. Lalu kita juga perlu menghitung luas ABCD ya. Dengan rumus luas belah ketupat ABCD itu adalah setengah kali AC kali BD. Data kita masukkan sehingga luas sama dengan setengah kali 96 kali 50 sama dengan 2400 cm persegi. Selanjutnya kita juga akan menghitung luas belah ketupat BFDE dengan rumus setengah kali EF kali BD. Data kita masukkan sehingga luas tersebut menjadi setengah kali 48 kali 50 sama dengan 1200 cm persegi. Selanjutnya, kita juga akan dapat menghitung luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir sama dengan luas belah ketupat ABCD dikurangi luas belah ketupat BFDE. Data kita masukkan sehingga luas daerah yang diarsir yaitu 2400 dikurangi 1200. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 1200 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 8. Diketahui jajar genjang ABCD, titik P dan Q terletak pada AC, sehingga DP dan BQ tegak lurus AC. Jika panjang AD sama dengan 13 cm, AC 25 cm, dan luas jajar genjang tersebut adalah 125 cm persegi, maka panjang PQ adalah titik-titik cm. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, untuk menyelesaikan contoh soal ini, ada baiknya kita menggambar jajar genjang seperti pada soal, teman-teman. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Baiklah, kita hitung bersama-sama. Pertama kita menghitung luas segitiga ACD sama dengan setengah ABCD. Data kita masukkan sehingga setengah kali 125 sama dengan 62,5 cm persegi, teman-teman. Lalu kita perlu juga menentukan panjang DP. Luas segitiga ACD sama dengan setengah kali AC kali DP. Data kita masukkan ya teman-teman. Sehingga 62,5 sama dengan setengah kali 25 kali DP. DP sama dengan 2 kali 62,5 per 25. Sama dengan 5 cm, teman-teman. Lalu kita juga akan menentukan panjang AP, di mana AP kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi DP kuadrat. Angka kita masukkan sehingga 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Lalu AP itu adalah akar dari 144 adalah 12 cm. Lalu kita juga akan menentukan panjang QC, di mana panjang QC ini adalah sama dengan panjang AP, yaitu 12 cm. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang PQ seperti dengan perintah soal.
di mana panjang PQ sama dengan AC dikurangi AP dikurangi QC. Angka kita masukkan ya, sehingga 25 dikurangi 12 dikurangi 12 sama dengan 1 cm. Jadi panjang PQ tersebut adalah 1 cm, teman-teman. Contoh soal 9. Diketahui luas suatu trapesium adalah 60 cm persegi. Jika hasil pembagian panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 3/5 cm dan tinggi trapesium 15 cm, tentukan panjang masing-masing sisi sejajar tersebut. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, ada baiknya kita juga menggambar ya trapesium seperti pada soal, baru kita hitung bersama-sama, teman-teman. Ya, jadi di sini kita misalkan ya, sisi bawah itu nilainya N, teman-teman. Sedangkan ya, sisi atas menjadi 3/5N seperti pada soal, teman-teman. Lalu kita akan memasukkan data untuk menghitung nilai N, teman-teman, yaitu dengan rumus luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Data kita masukkan sehingga 60 sama dengan setengah dikalikan N plus 3/5N kali 15. 60 sama dengan setengah dikalikan 8/5N kali 15. 60 sama dengan 12N. N sama dengan 60 dibagi 12. Jadi N-nya itu ketemu 5 cm. Jadi teman-teman, panjang sisi sejajarnya dapat kita tentukan. Yang sisi bawah itu adalah nilainya sama dengan N, yaitu 5 cm. Sedangkan sisi atasnya yaitu 3/5N atau 3/5 kali 5 sama dengan 3 cm. Ya, kita tulis pada gambar, teman-teman, biar lebih mudah kita pahami. Contoh soal 10. Diketahui jajar genjang ABCD dengan titik E dan F merupakan titik tengah garis AB dan CD. Tarik garis AF, BF, DE, dan CE. Bentuk segi 4 apakah yang terbentuk di tengah-tengah jajar genjang tersebut? Jelaskan jawabanmu, teman-teman. Ya, marilah kita coba bersama ya, teman-teman. Iya. Setelah kita ikuti perintah pada contoh soal 10 itu, maka akan terbentuk bangun seperti ini ya, teman-teman. Jadi ternyata di tengah-tengah jajaran genjang A, B, C, D juga di situ tampak ya, terbentuk pula ada jajar genjang yang ada di dalam ya, teman-teman. Tetapi dengan posisi yang berbeda dan lebih kecil tentu ukurannya, teman-teman. Contoh soal 11. Diketahui panjang salah satu diagonal belah ketupat 48 cm. Bila keliling belah ketupat 100 cm, maka tentukan luas belah ketupat tersebut. Sebelum kita mulai menghitung, kita perlu menggambar belah ketupat seperti pada soal ya, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan perhitungan. Kunci agar kita bisa menghitung luas belah ketupat adalah ketika kita sudah mengetahui panjang kedua diagonal. Pada soal yang diketahui hanya satu diagonal, yaitu D1 ya. Pada gambar di situ kita tuliskan D1 yang panjangnya 48 cm. Lalu langkah selanjutnya kita itu akan menghitung D2 dulu, teman-teman, sebelum kita menghitung luas belah ketupat tersebut. Oke, baiklah kita hitung ya, teman-teman. Pertama kita menghitung OC ya, di mana OC itu adalah sama dengan setengah D1. Data kita masukkan
OC sama dengan setengah kali 48 sama dengan 24 cm. Lalu kita juga akan menghitung S. Ya. S ini dapat kita hitung ya dari data keliling. Ya. Dimana rumus keliling itu kan keliling sama dengan 4 kali sisi ya, 4 kali S, maka di sini S ya, atau sisi sama dengan keliling dibagi 4. Data kita masukkan 100 cm dibagi 4, jadi panjang sisi-sisinya itu adalah 25 cm. Lalu kita juga perlu menghitung OD pada segitiga COD. OD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi OC kuadrat. Nilai OC itu sama dengan S, sehingga OD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi S kuadrat. Data kita masukkan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 579 sama dengan 49. Jadi OD di sini dapat kita tentukan akar 49 sama dengan 7 cm, teman-teman. Selanjutnya kita juga perlu menentukan OD, di mana OD itu sama dengan OB, yaitu 7 cm. D2 dapat kita tentukan ya dengan menjumlahkan OD plus OB, yaitu 7 plus 7. Jadi diagonal yang kedua atau D2 itu adalah 14 cm. Baru kita akan menghitung luas belah ketupat. Sehingga luas belah ketupat sama dengan setengah kali 48 kali 14 sama dengan 336 cm persegi. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 336 cm persegi. Contoh soal 12. Diketahui trapesium ABCD siku-siku di B dengan panjang AB 18 cm, CD 20 cm, dan luasnya 108 cm persegi. Hitunglah keliling trapesium ABCD tersebut. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, sebelum kita menghitung kita perlu menggambar ya trapesium seperti pada soal ya. Trapesiumnya itu bentuknya kayak gitu ya teman-teman. Kita tulis juga ya panjangnya CD itu 20 cm, lalu panjang AB 18 cm teman-teman. Ya, marilah kita mulai menghitung ya teman-teman. Pertama kita menghitung BC ya, di mana BC itu ya dapat kita hitung dengan rumus L sama dengan setengah dikalikan AB plus CD kali T. Data kita masukkan menjadi 108 sama dengan setengah kali 18 plus 20 kali BC. 108 sama dengan 19 BC, jadi BC sama dengan 108 dibagi 19 sama dengan 5,7 cm teman-teman. Ya, kita tulis ya. Untuk panjang BC 5,7 cm ya. Pada AE juga sama dengan BC, sehingga kita tulis sekalian ya 5,7 cm pada gambar. Lalu kita tentukan ED sama dengan CD dikurangi AB sama dengan 20 dikurangi 18, jadi ED panjangnya itu adalah 2 cm teman-teman. Lalu kita juga akan menghitung panjang AD pada segitiga AED. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ED kuadrat sama dengan 5,7 kuadrat plus 2 kuadrat, sehingga AD kuadrat sama dengan 36,49. Jadi AD adalah akar dari 36,49, yaitu 6,04 cm. Ya, kita tulis juga ya pada gambar. Lalu kita akan menentukan keliling trapesium teman-teman.
keliling trapesium ABCD itu ya dapat kita hitung dengan rumus AB plus BC plus CD plus AD. Keliling sama dengan 18 plus 5,7 plus 20 plus 6,04 sama dengan 49,74 cm. Jadi keliling trapesium ABCD adalah 49,74 cm, teman-teman. Contoh soal 13, diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang kongruen dengan panjang 17 cm dan lebar 8 cm. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG. Tentukan luas segi 4 EFDC. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai perhitungan, kita perlu menggambar sesuai dengan yang diperintahkan pada soal. Ya, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita juga perlu membuat garis bantu ya teman-teman, seperti ini. Ya. Garis bantunya lurus dengan E ya, kita beri titik H, lalu kita hubungkan ya. Lalu panjangnya kita tulis 8 cm karena pada soal diketahui lebarnya adalah 8 cm ya teman-teman. Lalu angka yang kita butuhkan itu juga kita tulis ya pada gambar. Panjangnya itu 17 cm ya, lebarnya 8 cm. Baiklah teman-teman, kita mulai menghitungnya ya. Pertama kita menghitung panjang HC. HC kuadrat sama dengan EC kuadrat dikurangi EH kuadrat. Data dimasukkan, 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. HC adalah akar dari 225 yaitu 15 cm. Ya, kita tulis ya pada gambar teman-teman ya. Lalu kita juga perlu menentukan panjang EB, di mana panjang EB itu adalah sama dengan HC yaitu 15 cm. Lalu panjang AE juga kita tentukan, di mana AE itu adalah AB dikurangi EB. 17 dikurangi 15 sama dengan 2 cm. Kita tulis juga, karena AE itu juga sama dengan DH, maka kita tulis juga. Selanjutnya kita misalkan ya teman-teman, AF itu nilainya N, FG juga nilainya N ya, maka DF itu juga dapat kita hitung yaitu 8 min N. Begitu juga EF. EF juga sama dengan 8 min N. Selanjutnya, kita juga akan menentukan nilai N ya teman-teman. Kita fokus pada segitiga AEF. EF kuadrat sama dengan AE kuadrat plus AF kuadrat. Data permisalan tadi kita masukkan. 8 min N dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat plus N kuadrat. Kita uraikan, 64 dikurangi 16N plus N kuadrat sama dengan 4 plus N kuadrat. 16N sama dengan 64 dikurangi 4. N sama dengan 60 dibagi 16 sama dengan 3,75. Ini adalah nilai dari N. Kita lanjutkan ya teman-teman. Sehingga DF itu juga kita tentukan, di mana DF itu kan sama dengan EF, yaitu 8 dikurangi N. Data kita masukkan, 8 dikurangi 3,75 sama dengan 4,25 cm. Lalu kita akan menentukan luas segitiga EHC. Luas segitiga EHC sama dengan setengah kali EH kali HC.
Data kita masukkan, setengah kali 8 kali 15 sama dengan 60 cm persegi. Lalu kita menentukan luas DHEF. Luas DHEF sama dengan setengah dikalikan FD plus EH dikalikan DH. Data kita masukkan, setengah dikalikan 4,25 plus 8 dikalikan 2 sama dengan 12,25 cm persegi. Jadi, luas EFDC dapat kita hitung. Luas EFDC sama dengan luas segitiga EHC plus luas DHEF. Data kita masukkan, 60 plus 12,25 sama dengan 72,25 cm persegi. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah menghitungnya bahwa luas segi 4 EFDC adalah 72,25 cm persegi. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga kalian senantiasa sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.